Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Zainal Ikhwan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih dalam suasana Lebaran. Sekali lagi kami dari tim Kembara Sunyi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk teman-teman yang mungkin di hari ini berencana untuk kembali beraktivitas dan melampaui arus balik, jadi kami mengucapkan hati-hati di jalan, tetap fokus, dan semoga selamat sampai tujuan. Nah, kami juga mengucapkan titip salam kepada keluarga yang ada di sana. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara, asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Dia mengirim cerita tentang pengalaman yang pernah dialami pada waktu dia dan teman-temannya ini camping di salah satu tempat di Lembang, Jawa Barat. Jadi beliau ini namanya Zainal Ikhwan, biasa dipanggil oleh teman-temannya Ikhwan. Sebelum tahun 2011 itu, si Ikhwan mondok di salah satu pondok pesantren di daerah Tasik. Dan setelah 5 tahun mondok, di tahun 2011 itu Ikhwan kembali pulang ke Bandung. Dan pada waktu sampai di rumah, teman-teman yang ada di sana ini sudah menyambut Ikhwan. Jadi begitu Ikhwan sampai, teman-temannya langsung tanya, gimana pengalaman ketika mondok? Ceritalah Ikhwan di sana pengalaman-pengalaman yang dia alami selama ada di pondok di daerah Tasik itu. Sampai kemudian sekitar maghrib mereka pun sholat berjamaah seperti biasa, karena teman-temannya ini juga dulunya pernah ada di madrasah. Jadi mereka sholat berjamaah, setelah itu mereka baca Yasin bersama. Karena ada kebiasaan di setiap Kamis malam Jumat mereka selalu baca Yasin bersama-sama. Dan waktu itu kebetulan adalah Kamis malam Jumat. Nah, setelah mereka membaca Yasin, akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Si Ikhwan cerita lagi tentang pengalaman yang dia lalui ketika mondok di Tasik itu. Sampai kemudian ada salah satu temannya ini yang punya usulan. Wan, jadi kami ini memang rencana ketika kamu datang, kita bikin sebuah acara, kita camping bareng-bareng di daerah Lembang. Nah, dari situlah akhirnya Ikhwan juga seneng, karena ternyata teman-temannya juga menyambut. Ada 5 orang termasuk Ikhwan yang akhirnya sepakat keesokan harinya mereka akan camping di daerah Lembang, Jawa Barat. Nah, begitu pagi hari sekitar jam 7 mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya, tenda, nesting, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Setelah semua dirasa siap, mereka pun langsung sewa angkot. Karena sebelum-sebelumnya waktu itu mereka belum punya motor, jadi mereka sewa angkot menuju ke daerah Lembang itu. Nah, informasi yang didapat dari Ikhwan dan teman-teman, di daerah Lembang itu memang biasa digunakan untuk camping. Jadi penduduk sekitar biasanya camping bersama keluarga di sana. Dan di area camping itu ada sebuah curug atau air terjun yang biasa digunakan pengunjung untuk mandi di curug tersebut.
Nah, di sekitaran tahun 2013, pada akhirnya daerah ini ditutup dan dikhususkan untuk tempat pelatihan sebagai Kopassus. Jadi waktu itu masih belum ditutup dan masih banyak warga yang berkunjung ke tempat tersebut. Nah, begitu sampai di sana, perjalanan sekitar 1 jam dari rumah Ikhwan dan teman-teman. Begitu mereka sampai di sana, langsung mereka jalan kaki sekitar 2 km. Jadi dari perkampungan, dari keramaian itu mereka harus jalan kaki sekitar 2 km, barulah mereka sampai di satu tempat yang biasa digunakan untuk mendirikan tenda. Ternyata mungkin karena pada waktu itu adalah weekend, jadi banyak sekali orang-orang yang sudah mendirikan tenda di sana. Mulailah mereka memasak sesuatu untuk persiapan makan siang dan makan malam. Nah, setelah semua selesai, mereka ngobrol-ngobrol sebentar dan mulailah mereka jalan-jalan. Mereka mulai mengeksplor daerah itu dan mulai turun menuju ke curug tersebut. Jadi jarak antara lokasi bumi perkemahan menuju ke curug tersebut harus menuruni lembah sekitar 15 menitan. Tapi karena jaraknya ini sebenarnya bumi perkemahan ini ada persis di atas curug. Jadi apa yang ada di curug tersebut, ketika ada anak-anak yang bermain atau yang teriak-teriak, hampir kedengeran di atas. Tapi untuk jalan ke sana memang harus 15 menit. Nah, begitu sampai di sana, karena melihat lokasi curug itu sejuk dan bisa digunakan untuk mandi, akhirnya Ikhwan dan teman-teman pun langsung memutuskan untuk mandi di curug tersebut. Nah, waktu itu sekitar sore hari. Jadi sambil ngobrol, sambil bercanda-canda, mereka mandi di areal curug itu. Nggak lama kemudian samar-samar dari kampung yang ada di bawah ini terdengar suara adzan. Jadi adzan maghrib sudah berkumandang, mereka pun langsung berhenti dan memutuskan kembali ke tenda. Begitu sesampainya di tenda, mereka langsung mendirikan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib itu mereka santai-santai di depan tenda. Mereka ngobrol, ngopi, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu mulailah turun hujan. Hujan mulai turun pelan, rintik-rintik. Gak lama kemudian mereka semua ini dengar ada suara teriakan dari curug. Suara itu suara perempuan yang lagi teriak. Nah, awalnya mereka berpikir ini anak-anak ini jam segini, pengunjung ini jam segini kok masih ada di curug. Apalagi mereka bercanda-bercanda sampai teriak-teriak kayak gitu. Nah, akhirnya mereka sempat berhenti sebentar. Dan gak lama kemudian ada suara teriakan lagi. Nah, suara ini suara perempuan, dan dari situ mereka semua mulai curiga. Ini nggak mungkin mereka lagi bercanda. Ayo kita samperin. Disamperin lah. Pada saat itu suasana ini gerimis. Jadi mau nggak mau mereka tetap nyamperi. Begitu perjalanan hampir 15 menit sampai di curug. Ternyata di curug itu ada 2 orang. 2 orang ini laki-laki dan perempuan. Dan mohon maaf, kondisinya bugil, tanpa busana sama sekali. Dan posisi mereka itu kayak seolah sujud dan menghadap ke arah curug. Jadi ternyata laki-laki dan perempuan ini teriak-teriak. Waktu itu mereka sadar, waduh, ini kesurupan. Nah, didekatilah. Pada waktu itu mereka juga agak canggung karena laki-laki dan perempuan ini tanpa busana sama sekali. Sedangkan mereka nggak tahu ini baju mereka di mana. Yang mereka lihat waktu itu, laki-laki dan perempuan ini menghadap ke arah curug dan posisinya itu kayak merangkak, kadang-kadang sesekali sujud. Nah, mereka semua, Ikhwan dan teman-teman, ngelihat kondisi mereka ini membahayakan, seolah-olah mereka mau loncat ke sungai, dan sungai itu alirannya deras sekali karena baru turun dari air terjun. Ketika melihat suasana seperti itu, apalagi ditambah hujan yang deras, mau nggak mau mereka pun mendekati. 5 orang ini mendekat. Waktu itu Ikhwan dan teman-teman berpikir, kenapa kok orang-orang yang ada di atas kok nggak turun ke sini? Nah, muncullah pemikiran, mungkin karena waktu itu memang hujan. Jadi pengunjung lebih memilih untuk masuk ke dalam tenda. Jadi yang ada di curug waktu itu cuma 5 orang, Ikhwan dan teman-temannya. Ngelihat situasi semacam itu, ditariklah. 2 orang ini ditarik. Jadi laki-laki dan perempuan ini ditarik menuju ke pinggiran sungai.
Di situ karena suasana hujan deras, diikatlah mereka karena takut terjadi apa-apa. Begitu diikat di batang pohon, langsunglah Iwan ini tanya, ini ada apa? Nah ternyata si laki-laki ini menjawab, dan suaranya itu berat sekali. Dia menjawab, ini mereka berdua ini mau saya bawa ke dunia saya, karena mereka berdua ini sudah kurang ajar. Nah langsung ditanya lagi, loh memangnya kenapa? Kalian ini kenapa? Kok tiba-tiba mau membawa manusia ini? Dijawab lagi, ini mereka berdua sudah kurang ajar. Mereka sudah berbuat zina di tempat saya, dan saya sama sekali nggak ridho tempat saya dinodai dengan mereka berdua. Maka saya akan bawa mereka berdua ke alam saya. Nah, melihat kondisi yang semakin kacau, sedangkan laki-laki dan perempuan ini sudah diikat, salah satu dari mereka, karena banyak juga yang penghafal Quran, jadi salah satu dari mereka itu langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata yang cowok ini yang kerasukan, dan juga perempuan itu juga kerasukan, tapi yang perempuan itu matanya melotot ke kanan kiri, sedangkan yang laki-laki ini terus meracau. Dan laki-laki ini mengikuti apa yang sudah dibacakan oleh teman-temannya Ikhwan. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, si cowok ini membacakan lagi ayat-ayat Al-Quran. Jadi waktu itu mereka juga bingung, ini jin ini luar biasa, dibacakan ayat Quran, dia ngikutin. Lah terus terjadi perdebatan. Akhirnya Ikhwan dan teman-teman bilang, sudahlah, kamu keluar, kasihan ini anak ini, kasihan. Mereka sudahlah, mereka salah, tapi tolong lepaskan, jangan dibuat seperti ini, kasihan. Akhirnya waktu itu Ikhwan sempat menawarkan sesuatu. Kalau kamu keluar, kamu minta apa? Kami akan coba cari. Ternyata si sosok laki-laki ini bilang, aku minta kopi pahit sama rokok. Nah, salah satu dari temannya Ikhwan langsung menuju ke tenda. Dia bikinkanlah kopi pahit dan ngambil rokok. Begitu dibawa, diserahkan ke Ikhwan. Ikhwan awalnya berpikir, ini kalau diserahkan ke sosok tersebut, otomatis Ikhwan merasa dia nurut dengan sosok jin ini. Nah, otomatis akhirnya Ikhwan itu menumpahkan kopinya. Dia lempar kopinya ke arah wajah si laki-laki itu. Nah, sontak langsung si sosok laki-laki ini yang kerasukan tadi, dia langsung teriak-teriak. Dan semua yang ada di sana ini ngelihat. Si laki-laki ini tiba-tiba giginya keluar taring, matanya merah, dan tangan-tangan mereka ini keluar kuku. Jadi pemandangan yang nggak masuk akal yang dilihat mereka karena suasana remang-remang dan hanya mengandalkan cahaya HP. Ketika mereka semua melihat suasana seperti itu, dan 5 orang ini ngelihat, tangan dari masing-masing orang yang laki-laki dan perempuan ini keluar kuku yang panjang, dan dari mereka itu giginya ini keluar taring. Disitulah salah satu teman Ikhwan ini pingsan, dan tinggal 4 orang, dan dari 4 orang ini tetap kuku, mereka tetap membacakan Al-Quran. Ternyata beberapa dari mereka melihat si sosok perempuan ini yang kerasukan ini juga rahangnya itu tiba-tiba bengkok, dan bengkoknya itu nggak wajar dan nggak masuk akal sekali. Jadi rahang di bagian bawah ini bengkok ke kanan, sedangkan yang di atas ke kiri, jadi terlihat kayak patah. Dan dari giginya itu keluar taring yang lumayan panjang, kuku-kukunya juga keluar sangat panjang sekali. Jadi melihat situasi semacam itu yang sangat nggak masuk akal sekali, tiba-tiba salah satu teman Ikhwan ini langsung pingsan. Jadi tinggal berdua, Ikhwan dan satu temannya yang namanya Irfan. Jadi 3 orang teman Ikhwan ini sudah pingsan karena ngelihat situasi yang semacam itu. Si Ikhwan dia tetap tenang, dia tetap tanya, saya minta tolong kamu keluar dari sosok ini, kasihan. Ini suasananya sudah semakin malam. Dibacakanlah lagi, si sosok ini tetap nggak terima. Saya tetap akan bawa si 2 manusia ini ke alam saya, karena dia sudah berbuat zina di tempat saya, dan saya sekali lagi nggak ridho. Terus si sosok ini marah. Sedangkan suasana ini masih hujan dan nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, nggak lama setelah itu, Ikhwan terus berdoa. Dia ingat kata-kata dari gurunya, kalau ada yang kesurupan, ambil air dan bacakan sesuatu di air tersebut, ditiupkanlah bacaan-bacaan itu dan coba diminumkan di orang yang kesurupan. Nah, selesai dibacakan sesuatu oleh Ikhwan dan salah satu temannya yang namanya Irfan itu, mereka bingung ini cara meminumkannya gimana, sedangkan
mereka berdua ini posisinya masih kesurupan dan selalu bergerak. Akhirnya si Irfan ini megangi kepala dari sosok laki-laki yang kesurupan itu dan dicobakan diminumkan. Ternyata beberapa air itu sempat masuk ke mulut si sosok laki-laki yang kesurupan itu, dan gak lama setelah itu dia ngomong lagi, saya tetap gak terima. 2 anak ini harus saya bawa ke alam saya dan saya jadikan budak di alam saya. Nah, karena mereka bingung, Ikhwan dan temannya Irfan itu juga bingung. Ini gimana lagi? Ini sudah gak ada lagi yang bisa dilakukan. Akhirnya dia tetap berdoa, ya Allah, kami minta tolong ya Allah, tolong bereskan masalah ini ya Allah. Jadi Ikhwan dan Irfan terus berdoa semacam itu, karena mereka sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sementara si laki-laki dan perempuan ini terus meronta-ronta. Jadi seolah-olah mereka ini pengen lepas. Padahal ikatan mereka di batang pohon itu benar-benar kuat. Nah, nggak berapa lama kemudian, si Ikhwan ini ngelihat dari balik pohon, tiba-tiba keluar satu orang kakek-kakek. Beliau ini agak bungkuk, bawa tongkat, pakai jubah putih, rambutnya panjang dan putih semua. Dan beliau itu pakai sorban berwarna hijau. Tiba-tiba beliau itu datang jalan pelan dan langsung berhenti persis di depan 2 orang yang kesurupan itu. Begitu sampai di sana, tiba-tiba si kakek ini tanpa ngomong apapun, beliau langsung megang kepala dari masing-masing orang yang kesurupan, dan tiba-tiba 2 orang ini sadar. Gak lama setelah itu langsung kakek-kakek ini berbalik arah ke arah Ikhwan dan Irfan. Mereka pun didudukkan. Setelah itu si kakek-kakek ini bilang, dimanapun kalian berada, jaga adab dan ingatlah selalu kepada Allah. Jangan sampai sekalipun mengotori tempat dengan hal-hal maksiat. Nah, setelah ngomong seperti itu, si kakek-kakek ini pergi. Jadi tanpa ngomong apapun, hanya itu yang disampaikan ke Ikhwan dan Irfan. Dan waktu itu Ikhwan dan Irfan cuman manggut-manggut dan bilang, iya kek, iya kek. Gak lama setelah itu kakek-kakek ini pun kembali ke arah pepohonan. Setelah itu menghilang. Nah, pemandangan itulah yang dianggap oleh Ikhwan dan Irfan ini pemandangan yang benar-benar pertama kali yang mereka lihat. Kejadian yang aneh dan gak masuk akal. Begitu pertama kali mereka melihat kejadian yang gak masuk akal itu, mereka ini seolah gak percaya. Dan gak selang beberapa lama setelah kakek ini menghilang, si Irfan dan Ikhwan itu ngelihat ada sosok yang tingginya sekitar 4 meteran. Dia ini jalan persis di depan Ikhwan dan Irfan sambil mengeram. Begitu Ikhwan dan Irfan ini ngelihat ke arah atas, sosok ini hitam, tinggi, dan dari giginya itu keluar taring yang panjang. Dan sosok ini jalan persis di depan Ikhwan dan Irfan dengan mengeram. Nah, setelah melihat si 2 orang tadi yang kesurupan, dibawalah mereka, digotong menuju ke arah tenda, dan si 3 orang temannya ini langsung dibopong oleh Ikhwan dan Irfan. Jadi waktu itu Ikhwan dan Irfan ini setelah membawa 2 orang yang kesurupan ke tenda, mereka kembali lagi bawa teman-temannya yang pingsan itu. Begitu dibawa ke tendanya, diambillah jaket dan juga baju, ditutupkan ke laki-laki dan perempuan yang kesurupan tadi. Malam itu mereka langsung tidur. Baru keesokan paginya, Ikhwan dan teman-teman langsung menghampiri tenda anak yang kesurupan itu. Begitu sampai di sana, si laki-laki ini sudah bangun, sementara si perempuan masih tidur. Ditanyalah oleh Iwan, sebenarnya kemarin itu kenapa kok ada kejadian semacam itu? Nah, si laki-laki itu kayak malu. Dia malu dan mengakui salah. Jadi gini, sebenarnya kemarin itu kami sengaja ke Curug. Sore harinya saya mengakui kalau saya itu minum. Dan mungkin saya dibawa kendali, saya mabuk. Akhirnya kami melakukan hubungan suami istri itu. Dan tiba-tiba setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Beberapa detik saya ingat saya bisa ngelihat situasi yang ada di sana, tapi beberapa detik kemudian saya sudah nggak ingat lagi. Jadi yang saya ingat hanya gelap. Nah, disitulah si laki-laki ini mengakui kesalahannya dan dia terlihat malu. Akhirnya Ikhwan dan teman-teman bilang, ya sudah, lain kali jangan diulangi hal-hal semacam ini. Karena gimana pun juga
kami yang waktu itu tahu, karena Ikhwan dan teman-temannya tahu persis kejadian yang ada di sana, bahwa penunggu curug tersebut ini nggak terima karena tempatnya dibuat hal-hal yang maksiat. Bahkan hampir laki-laki dan perempuan yang melakukan maksiat itu tadi dibawa ke alam mereka. Dari situlah Ikhwan ini sempat pesan, janganlah mengotori tempat apapun. Nggak peduli di gunung, nggak peduli di manapun. Hal-hal yang maksiat itu seharusnya kita hindari. Nah, mungkin karena Ikhwan ini juga punya pengetahuan agama, jadi waktu itu diberilah nasihat sedikit-sedikit. Setelah itu barulah mereka berkemas-kemas dan kembali pulang. Nah, dari kejadian itu Ikhwan dan teman-teman ini serasa nggak percaya dengan kejadian yang mereka alami waktu itu. Dan kejadian itu benar-benar pertama kali mereka alami. Dan sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah mengalami satupun kejadian yang di luar akal mereka. Jadi kejadian itu benar-benar nggak masuk akal. Dan waktu itu yang diingat oleh Ikhwan, ia benar-benar melihat bahwa sosok yang kesurupan ini mengeluarkan taring dan juga kukunya berubah menjadi panjang. Itulah yang membuat mereka tidak masuk akal. Dan satu lagi, ketika sosok kakek-kakek ini datang, mereka itu melihat wujud kakek-kakek ini jelas sekali. Dan wujud ini seperti manusia biasa. Dan mereka itu masih bingung, sosok kakek-kakek itu siapa. Sampai cerita ini diturunkan, mereka masih nggak tahu siapa sosok kakek-kakek itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Ikhwan kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ikhwan dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bercerita di Kembara Sunyi. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.